Hai. Hai, balik lagi sama aku, Rati. Okta. Kenalin, jangan ngunyah mulu. Aku Aya. Ya, kita mau lanjut Q&A. Ya, kita balik lagi mau Q&A. Mau jawab Ayo, pertanyaan dari kalian. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Jangan yang susah-susah ya. MTK kali ya. Pernah benci sama diri sendiri. Nih, pertanyaan. Pernah benci sama diri sendiri. Jangan ditunjukin dong. Oh iya. Ketahuan bukan. Kalau aku pernah banget. Dan itu gue ngerasa lo tuh bego banget. Kenapa lo kayak gitu deh. Aku juga. Mas, satu. Tit. Pernah. Kalau kalian? Aku pernah sih. Cuman kayak nggak berlaku, bukan nggak berlaku, tapi kayak nggak lama gitu loh. Kayak ngapain gue harus benci sama diri gue sendiri gitu loh. Yep. Dikasih, tapi nggak tahu lah. Aku pernah. Kayaknya Ayah sering guys mencoba diri sendiri, kayaknya sering deh. Gue titik terbenci gue sama diri gue sendiri itu baru banget kemarin ya, pas ya kalian juga tahu, jadi gue nyamperin mantan gue. Terus pas gue di stasiun Buaran ya, itu masih kamar mandi, nangis kejer. Gue benci banget sama diri gue sendiri, kayak lo apa sih, lo tolol banget, kenapa lo bego banget. Ya, tapi gitu ya. sekarang udah enggak. Pokoknya jadi ya gue belajar satu hal, kalau misalkan sebenarnya yang susah itu, ya Allah, apaan tuh? Yang susah itu bukan maafin orang lain, tapi maafin diri sendiri. Itu susah banget, ya Allah. Karena jujur sampai sekarang pun gue masih suka belum bisa sepenuhnya maafin diri gue sendiri, padahal gue nggak ngelakuin apa-apa bukan nggak ngelakuin, tapi kayak gue udah tega sama diri gue sendiri gitu. Gue lebih mengutamakan kebahagiaan si beliau daripada kebahagiaan gue. Iya gitu guys, pokoknya pasti pernah sih ya ngerasain namanya benci yang balas itu pasti pernah. Nah, gue yakin semua orang ngerasain juga sih. Iya, karena kan semua orang kan nggak mungkin dong hidupnya semulus itu, jadi kayak pasti ada kalanya. Lanjut. Lanjut aja lah, dan larut-larut pertanyaan kayak gitu. Ta'aruf atau pacaran? Pacaran. Tapi pacaran bukan yang buat main-main ya, maksudnya pacarannya kalau bisa langsung ke nikah, biar dosanya jadi nggak banyak. Iya, apa. Nggak bener. Pacaran nggak apa-apa, tapi jangan lama biar dosanya nggak banyak, bener. Biar dosanya langsung jadi ibadah. Gitu. Karena kalau gue mampu ngomong tiga-tiga. Kalau Ayah dulu deh, Kalau gue lebih ke arah realistis aja, maksudnya kayak kalau misalkan ada yang ngajakin taruh ya udah taruh, tapi kalau misalkan nggak ada yang ngajakin, terus ada yang ngajakin pacaran ya udah pacaran, tapi kayak bener-bener ditentuin gitu loh, lo mau pacaran sama gue mau apa nih, kalau misalnya mau cuma main-main doang enggak deh gitu, tapi kalau misalnya emang bakal ada progres ke arah yang lebih kesana ya udah ayo gitu. Iya. Tapi nanti ya kalau umur aku udah 25, 26, 27. Ya, kalau untuk sekarang kayak gue masih mau buat sama temen-temen dulu, have fun dulu buat diri sendiri aja. Kalau gue lebih sama sih, tapi menurut gue taruh juga susah sih, kayak berat sih menurut gue. Kalau taruh, lo harus bener-bener yakinin hati lo, yakinin diri lo, karena sepengalaman orang-orang nih, banyak yang gagal karena taruh. Jadi gue kayak ada trust issue-nya nih kepada terhadap taruh. Iya, jadi tapi kenapa? Dulu. Iya, jadi kalau gue disuruh pilih itu, gue mau sama sih tadi, kayak kalau lo mau punya hubungan sama gue maunya gue maunya tuh ada ujungnya, nggak mau harus putus pengenalan, pendekatan lagi, nggak mau. Gue maunya mulai lagi kenalin diri lagi ke orang baru, kayak capek sih. Jadi maunya pacaran cuman buat serius gitu. Tapi sebenarnya ya kalau jodoh itu kan emang
emang suatu jadi bahas Islam banget. Tapi kan gue cetek banget Islamnya. Tapi maksudnya gue setahu gue, maksudnya yang pernah gue baca dan gue dengar, jodoh itu kan sesuatu yang diusahakan kan sama umatnya. Jadi kayak ya udah, nggak tahu deh Makanya kita sekarang tuh mungkin kita bertiga di fase harus memperbaiki diri karena kan ada yang bilang jodoh cerminan diri kita kan. Jadi kayak semakin lu upgrade diri lu menjadi tapi kadang kata-kata itu bikin ambigu tahu. Masa misalkan kayak maaf ya pelacur itu harus sama pembunuh kan juga enggak. Ya, gini loh maksudnya. Yang baik di cerminan tuh ini Allah. Iya, cerminan tuh nggak berarti lu ya gue maaf nih, gue pelacur gitu loh. Jadi kan pasti orang itu pasti masa nggak mau sih berubah jadi lebih baik. Tapi kan pasti kan ada alasannya kenapa dia bisa melakukan hal itu. Cuman kita kan mungkin dari luar, kita ngeliat dari luarnya dia kayak gitu, kan hasilnya kita nggak tahu gitu loh guys. Gitu. Gak ada yang tahu isi hati manusia kecuali diri dia sendiri sama Allah. Asik. Lanjut. Jangan berat-berat dong. Pertanyaannya pada berat-berat nih. Yang nanya pada umur 30-an ya. Ini pertanyaan di yang kemarin nih ada yang lagi. Tapi kita masukin di sini nggak apa-apa ya, berlucuan aja. Kak, sumpah nih ya. Kak misalnya goblok nih. Kak misalnya cowok matiin cewek. Kak misalnya cowok matiin cewek tandanya apa? Dia punya mata. Merhatiin. Kak cowok merhatiin cewek tandanya apa? Ya dia punya mata, merhatiin lu apa-apa lah. Punya mata? Maksudnya gitu, merhatinya gimana dulu nih merhatinya? Dalam bentuk kayak ngeliatin doang apa ada tindakan? Ya, gitu. Kayak... Tapi jangan mentang-mentang kalian diperhatiin jadi kalian baper ya. Jadi kayak ini orang merhatiin gue mulu. Jangan gitu ya guys, kecuali emang dia apa ya? Merhatiinnya tuh merhatiin kayak ini baru. Betul. Mungkin dia perhatian karena dia emang orang yang perhatian aja kali. Iya, semua orang liatin. Sebenarnya ngeliatin. Gak cuma kamu doang yang diperhatiin, banyak. Iya, betul. Kalau misalnya masih umur segini kayak nggak usah baper-baper deh. Sakit hati sendiri. Lanjut. Kalau mau baper tunggu dulu dia nge-confess aja. Lanjut ya. Gimana caranya ngadepin kejenuhan rutinitas sehari-hari? Nonton film, main sama teman-teman, ngelakuin hal yang kita suka. Gitu kalau gue. Ya nggak beda jauh sih sama kegiatan-kegiatan temanku, tapi paling aku ditambah ini sih. Gue takut keselak dah. Aduh deh. Apaan? Karena aku kan kayak orangnya nggak begitu suka produktif ya. Jangan ditiru ya. Karena aku orangnya mageran, terus sukanya rebahan, jadi paling dengerin musik, nonton YouTube. Rebahan. Makan juga kalau ingat. Minum juga kalau ingat, udah sih itu doang. Jadi kayak kalau ditanya gimana caranya biar gak jenuh, nggak tahu karena gue emang hidupnya jenuhin juga. Karena sebagian besar kayaknya gue ngerasa hidup gue jenuh gitu. Iya, jadi gue juga nggak tahu gimana. Coba kalian yang punya tips kasih tahu gue gimana sih caranya buat ngilangin kejenuhan dalam hidup gitu. Paling nugas sih kayak sekarang. Kalau Ayah apa ya? Ayah apa? Nggak ada sih. Ya gue kalau gue boring, kalau gue bete ya gue ngelakuin hal yang gue suka, entah makan es krim, makan bakso, makan nasi nih gue. Tapi giliran gendut ngeluh. Ngedumel guys. Iya. Lu sendiri yang kalau bosan makan. Itulah wanita. Lanjut. Hari ini abis olahraga makan bakso. Jadi kayak percuma ya dia abis WO makan bakso kayak. Tapi yang penting balance ya, kayak yang penting kan ya udah gitu. Yang penting gue nggak cuma makan doang. Betul. Lanjut. Pernah nggak merasa jadi pelampiasan aja? Pernah.
gue bukan jadi pelampiasan sih, malah gue udah deket sama dia nembaknya cewek yang mana gitu kalau begitu. Bukan pelampiasan sih, emang gue dulu tuh kasih tahu dong Kak. waktu SMA tuh kelas 11. Jadi gue deket sama dia udah kemana, kalau bisa dibilang kalau di sekolah kantin tuh bareng gitu kan. Terus ada satu cewek kelas lain suka sama dia karena dia gak enak sama dia tuh nembak itu karena gak enak sama temennya, dan gak enak karena dia nangis karena dia ceweknya itu suka sama tapi dia gak direspon, akhirnya dia nembak cewek itu gitu guys. Bukan pelampiasan sih tepatnya, mungkin karena ditinggal aja gue. Apa pertanyaannya apa? Pernah ngerasain di pelampiasan ya? Cowok. Karena kayak teman katanya sering sih kayaknya ya sih ya. Kayaknya sih sering sih ya dia. Lihat dari mukanya sih mikirnya sering. Enggak, gue nggak pernah jadi pelampiasan. Pernah waktu itu yang si Alif balikan sama mantannya. Sorry, nggak maksud. Gue nyebut nama. Itu pelampiasan ya namanya ya? Iyalah. Itu pelampiasan ya namanya. Kalau nggak pelampiasan nggak bakal balikan sama mantan dia. Tuh. Oh, berarti gue pernah. Berarti gue pernah 2 kali sih. Ya, berarti pernah sih kalau Rati. Kan tadi gue udah jawab. Iya. Pernah. Nah, itu terjawab sih ya, guys. Lanjut. Kak, menurut Kakak kalau cowok ketahuan selingkuh harus gimana? Terus dia nggak mau diputusin. Tinggalin, mau dia mau atau nggak mau tuh urusan belakang, penting lo harus ninggalin dia gitu. Karena menurut gue itu bakal jadi habit. Ya, karena menurut gue sekalinya selingkuh dia pasti gak akan bisa berubah kalau bukan dari diri dia sendiri. Apalagi kalau misalnya dia datang terus mohon-mohon minta maaf, janji mau berubah. Ya udah, kalian jangan percaya tapi lihat aja usahanya gitu. Tapi jangan. Tapi alhamdulillah sih gue hubungan tuh gak ada yang selingkuhin. Alhamdulillah. Nah, aku bisa jawab ini karena aku berpengalaman sih. Jadi enggak, aku semua kesalahan bisa dimaafin kecuali selingkuh sama kasar main tangan. Iya, kalau gue kasar iya. Kadang perkataan mulut itu lebih pedas juga kalau udah hubungan. Ya, sebenarnya kalau ini nggak ada ya gitu. Gue nggak mau diselingkuhin, gue nggak mau dikasarin, gue nggak mau dimain. Ngomongin selingkuh tuh orang-orang mungkin ada yang mikir kayak, oh mungkin dia bakal berubah nih kayak gini. Kalau menurut gue nggak percaya itu. Kayak sebelum lu buktiin sendiri, sebelum lu mau berubah dari diri lu sendiri, gue nggak bakal percaya. Jadi mendingan goodbye. Ya coba tanya teman aku lagi, dia berpengalaman banget yang tadi kayak kita jawab dia senyum-senyum ya, tak kenapa ya? Iya, sampai kayak dia ngerasa sih kayaknya. Dia ngerasa. Jadi apa? Jadi jadi seginting. Cowok tukang selingkuh. Pokoknya kalau misalnya ambil sendiri. Kalau misalkan cowok tukang selingkuh, ya udah. Emang Nah, kenapa sih? Gue belum jelas apa? Patah-patah. Putus. Dah. Jawab. Jadi kalau cowok tukang selingkuh, ya udah lu jangan pernah percaya, sumpah itu hal terbodoh. Kalau lu percaya tuh bang. Gue pengalaman gue pernah memberi kesempatan berulang. Maksudnya sebenarnya gue tuh tahu mantan gue tuh emang tukang selingkuh. Nah, ini tolong bego dan lu jangan pada ngikutin. Gue tahu mantan gue dari awal tuh tukang selingkuh, tapi gue yang sok-sokan bakal percaya dia bisa berubah gitu. Tapi ternyata itu sebuah habit. Apapun habit orangnya yang jelek, semua orang punya sisi jeleknya masing-masing kan. Tapi itu kayak semua sisi jelek itu nggak bakalan bisa berubah. Jadi itu mereka orang-orang tuh manusia semua tuh cuma bisa nge-cover doang, cover biar nggak kelihatan. Tapi sebenarnya nggak bisa berubah kecuali emang orang itu mau berubah dan udah nikah baru. Pokoknya gue percaya mantan gue yang nggak selingkuh lagi, nggak tukang selingkuh, dia udah nikah udah selesai.
Yap. Iya. Pokoknya kalau ada Tapi selingkuh tuh alhamdulillahnya sekarang baikan sih. Kalau udah Udah selingkuh tuh baik-baik mau aja. banget sih. Gue gak peduli mau lu udah berubah, ya udah cukup jadi kenangan aja, jadi Iya. teman aja. betul. Ya jadi gue tuh sama mantan gue yang tukang selingkuh ini kayak bestie abis. Tapi sebagai teman, tapi nggak bisa jadi soulmate. Ngerti nggak sih? Kayak cuma bisa jadi teman aja. Iya, jangan lah. Apalagi terlebih lo dulu prosesnya susah. Menyita Proses, segala hal ya Allah. prosesnya sangat panjang, Bunda. Ya. Oh, mau pesan lagi, kalau kalian habis diselingkuhin, doanya jangan kayak ya Allah semoga aku mendapatkan orang yang nggak selingkuh. Jangan gitu doang, tapi doanya tuh yang lebih spesifik. Gue doanya jangan dapet yang tukang selingkuh. Bener sih nggak dapet tukang selingkuh, tapi tukang main verbal toxic. Sama Doanya intinya yang terbaik aja. Doanya semoga dia mendapatkan yang terbaik dan kita mendapatkan yang terbaik. Dia sih kita lah. Ya, biar sama-sama mendapatkan yang terbaik, jadi bisa berubah. Kalau gue, ya sih, Betul. doain. Mental. Hah? Dim, ini pertanyaan kayaknya mungkin buat kita bertiga banget nih. Pasangan posesif itu sebenarnya baik apa enggak? Banyak enggak. Posesif dalam hal apa nih? Kamu dulu udah jawab. Kalau dalam hal kayak mengekang posesif dalam Gue hal gak sabar jawab. mengekang kita ada sebenarnya menurut gue nggak mengekangnya dalam hal apa dulu. Kalau misalnya ngatur hidup kita, menurut gue nggak baik banget, karena kadang orang tua kita yang dekat sama kita banget aja tuh nggak ngelarang kita, kenapa dia ngelarang gitu. Jadi menurut gue sih bisa dibilang 50-50 sih, tapi gue pernah ngerasain dan itu gak enak banget menurut gue, kayak gitu. Dah, aku ya kayak bakal panjang dan karena ini pengalaman aku ya. Kalau menurut aku juga sama kayak Okta sih, sebenarnya posesif tuh nggak selamanya buruk gitu. Kayak dalam hubungan tuh wajar ada posesifan, karena mungkin itu salah satu bentuk rasa sayang, rasa ingin melindungi lah intinya gitu. Cuman harus tahu batas juga gitu. Kayak kalian walaupun pacaran nih, bukan berarti pacar kalian tuh milik kalian seutuhnya gitu. Pacar kalian tuh tetap punya hidupnya, punya kehidupan sendiri, kayak punya keluarga, punya teman, punya dirinya sendiri yang harus bukan diurus, dibahagiain lah gitu. Jadi kalau misalkan posesifnya sampai yang ngekang gitu, kayak ngatur-ngatur jangan pakai baju inilah, ngatur-ngatur jangan jangan main, ngatur-ngatur kayak misalkan gue nih nggak boleh main sama lo, gue nggak boleh main sama ini, itu nggak banget sih, karena kalau kayak gitu terus-terusan jadi toksik, nggak sehat. Mungkin kalau masih sudah jadi suami wajar lah ya. Kalau ada gitu. Suami wajar karena kita harus nurut kan. Kalau masih di pacar kayak ya udahlah gitu. Kalau nih kayak ibaratnya pasir, mau lu genggam sekencang apapun bakal jatuh kan. Nah, sama aja di hubungan, lu mau ngekang sampai pala botak, kalau tuh cewek atau cowok emang ada ada potensi bakal selingkuh, mau gimana pun pasti dia bakal ada 1000 cara buat selingkuh gitu. Jadi tapi kalau menurut gue, kalau misalkan diposesifin soal waktu main ya, misalkan nggak boleh pulang malam-malam, itu gue masih nerima gitu. Gue malah seneng gitu, karena berarti emang dia ini. Tapi kalau misalkan sampai ngelarang main, nggak boleh main sama sekali itu nggak banget, gue nggak suka. Lama-lama kitanya juga jadi nggak punya teman gitu loh, ngerti nggak sih? Teman juga jadi males gitu. Karena gue ngerasain dijauhin sama temen gue itu waktu SMA gak enak banget. Untungnya gue waktu itu gak sampai dijauhin sih. Kalau Aya kira-kira gimana? Pernah diposesifin? Gak pernah. Alhamdulillah gue gak pernah. Sebenarnya gue orang yang suka diposesifin, tapi posesifinnya yang sama gue yang juga logis gitu. Iya. Gue juga suka gue nggak pernah sih diposesifin. Gue sukanya 50-50. Gue nggak pernah sih diposesifin. Cuek sama posesif kayak dicampur tuh jadi kayak cuek, iya, posesifnya tuh kayak
Ih anjir, itu tipe gue banget. Bukan posesif yang ngekang ya, maksudnya. Iya. Lanjut. Gitu sih. Lanjut. Ih seru banget tapi Belum kelar gue. Hah? Belum kelar dipotong Rati. Oh iya. Apa-apa? Maaf. Lanjut. Kayak Gue nggak pernah diposesifin. Jadi sejujurnya gue nggak tahu gimana rasanya diposesifin. Tapi sebenarnya lo harus memang Harusnya lo tahu sih dari cerita tergantung gue. sih Cerita lo pulang bahasa cinta pasangan lo tuh kayak gimana. Kan ada yang emang love harus language. pakai kata-kata. Jadi lo harus lo harus itu bukan kayak dalam, ini mulu gitu. Tapi love language itu bukan bentuk posesif. Itu tuh apa ya? Bisa juga loh. Tapi kalau misalkan ada lo kayak misalkan orang tuh enggak nih, dengerin dulu. Oh iya, Rati dengerin Rati. Maaf. Kalau menurut pandangan gue kan ada orang yang kayak bahasa cintanya tuh terpenuhi kalau misalnya dia dapat kata-kata. Jadi tuh lewat kata-kata gitu loh. Jadi kayak dia sering nanya jam berapa nih, udah pulang belum, blablabla. Itu kan sama aja kayak posesif sebenarnya. Tapi tergantung balik lagi ke orang masing-masing sih, kayak posesif orang tuh kayak gimana gitu. Tapi kalau misalkan ada yang cuman baru jam berapa ditanyain itu udah anggap cowoknya posesif atau pasangannya posesif. Ada yang mikir lain, ada mikir ini itu gitu, balik ke sendiri sih. Itu guys. Itu posesif tuh banyak banget dalam hal apa itu, dalam itu banyak gitu. Posesif itu sebenarnya universal ya, nggak selalu posesif ngekang, nggak selalu posesifnya tuh negatif. Betul. Lanjut. Ya. Tapi terlalu berlebihan juga nggak baik sih. Jadi nggak sehat. Lanjut. Malah itu besar potensinya buat selingkuh. Tapi enggak jatuhnya malah yang lanjut. Gimana cara nguatin diri sendiri pas pertama kali putus? Aku terakhir aja guys, aku karena cuma satu, jadi yang banyak dulu deh, yang udah berpengalaman banyak dulu deh. Aku ya. Jujur, aku waktu dan aku lah beli. Jujur gue waktu awal putus gak ada tenaga buat nyemangatin diri sendiri. Waktu itu gue sampai kayak apa ya, dikit-dikit tuh nelfon temen, dikit-dikit tuh saksi hidupnya siapa? Ayo muncul dong. Kayak tiap saat minta teleponan gitu, minta temen ngomong, sampai nugas tuh sampai harus sambil teleponan atau sambil kayak gini Zoom. Karena gue nggak sanggup buat nyemangatin diri sendiri. Jadi kayak buat nyemangatin diri sendiri paling kayak nggak yang gimana sih, nggak macem-macem, tapi lebih ke ini aja sih, kayak ya udah gitu, jalanin aja, nikmatin aja prosesnya gitu. Kayak gue ngomong dalam hati gue, lu pasti bisa ngelewatin ini gitu ya, walaupun emang berat banget, sulit banget, tapi lama-lama terbiasa juga. Kayak sekarang begitu aja, nggak ada yang khusus lagi. Bentar deh, maaf potong. Username second account gue apa sih? Apa ya? Apa sih TXT hati ayah ya? Oh iya, udah. Kalau aku waktu itu, aku jujur ya, gue nggak tahu sih, gue sedih itu, gue nguatin diri sendiri pas putus ya, karena gue tuh ngerasa emang udah capek kali, udah capek, udah nggak cocok juga, terus udah banyak pertengkaran sebelum ini. Jadi pas putus ya gue kayak ya udah deh gitu. Tapi pas sebelum putusnya itu gue pingin kayak mertahanin, tapi dia nggak mau. Mungkin gue sedih di situ. Tapi pas dia mutusin, gue kayak oh ya udah gitu. Jadi kayak gue dibilang sedih sih, pasti sedih, kayak kangen, tapi cara nguatin diri gue ya gue ikhlas aja caranya. Ya, jadi kayak jangan dilawan deh. Kalau misalkan kalian lagi kangen, lagi sedih, atau bahkan mau nangisin aja. Jangan dilawan. Kayak gue jangan denial deh, jangan kayak ngapain gue nangis itu, dan nggak apa-apa. Yang ada lu tadi malah ngebatin, malah stres. Apalagi di kondisi kayak gini, stres, imun lu drop. Kalau misalnya lo kangen ya wajar, di fase-fase itu wajar banget gitu.
Wajar lah, namanya kangen ya kan. Yang penting jangan ngerepotin orang, kangennya jangan ngeresain orang atau bahkan musik. Apalagi kalau misalkan pasangan, maaf, mantan kalian tuh kayak terlihat baik-baik saja gitu. Jadi kalau bisa jangan kayak tapi ini beda-beda ya. Kalau gue lebih baik dipendem daripada mending ngomong ke temen deh, gue kangen sama ini deh gitu. Jangan, gue nggak suka, gue nggak mau, bukan nggak suka, gue nggak mau dan selalu berusaha buat nggak ngomong langsung ke orangnya yang bersangkutan. Tapi orang-orang beda-beda ya. Mungkin ada yang kalau kangen ngomong kayak siapa, yuk angkat tangan. Angkat tangan. Maaf ya. Gue nggak usah bisa minta maaf, kan orang-orang tiap orang beda cara nanganin. Tuh. Sebenarnya itu sebenarnya balik ke sifat gue yang spontanitas gitu loh. Gue tipikal orang yang spontanitas dan sebenarnya itu memiliki sisi positif dan negatifnya tersendiri. Yeah. Tapi kalau misalnya sama mantan sendiri kayaknya kurang-kurangin deh, lu kayak ngejatuhin harga diri banget. Betul. Apalagi kita tuh cewek, jangan sampai kayak gitu sampai apalagi pengen ngemis itu kayak jujur gue pernah ngemis kayak jangan tapi nggak apa-apa, tapi bisa diperbaikin. Tapi itu menurut gue kayak dulu tuh kayak ngapain kayak gitu pernah nyesel tapi sebenarnya balik ke diri lo masing-masing sih. Kayak kalau misalkan emang lo masih nganggap lo masih bisa perjuangin, lo mau ngemis-ngemis kayak gitu, ya udah lakuin aja sampai diri lo capek, karena temen-temen juga nggak bakal bisa bilangin lo, diri lo sendiri yang bisa bilangin diri lo. Sebenarnya juga gua kayak gitu bukan karena gengsi sih, tapi lebih ke sadar diri aja gitu. Apalagi gue ngerasanya kan orang itu baik-baik aja. Jadi takutnya kalau gue datang buat cuman buat gue ngeluh kangen, takutnya malah ngeganggu. Jadi ya udahlah, biarin aja gitu. Biar jadi urusan perasaan gue sendiri, dibiarin aja. Iya. Tapi ini apa? Nggak, lanjut dulu. Tapi gue memang kalau gue pribadi kan, gue balik lagi ke orang itu beda-beda. Kalau gue pribadi tergantung ya, kalau misalkan, tapi nggak juga sih, karena pengalaman gue udah dikecewain, udah diselingkuhin, gue nggak mau yang namanya ngemis-ngemis buat minta perbaikin gitu. Mungkin pas awal putus gue emang sempet bukan ngemis sih, jatuhnya apa ya? Apa sih? Gue nggak tahu, bukan ngemis, tapi itu apa jatuhnya, kayak nggak mau putus. Itu apa namanya? Mungkin mau kayak ngasih kesempatan kali ya. Gitu. Tapi ya udah, setelah gue pikir-pikir juga dari teman-teman gue bilang, lu apa namanya, aduh jadi gagap sih, lu kayak gitu mempertahankan hubungan apa yang dipertahanin gitu, nggak ada yang dipertahanin lagi gitu di post temen gue bilang gitu. Jadi kayak ya udah itu gitu. Gitu guys cara kita menghadapi cuma ini terakhir ya, karena lanjut ayah dulu deh Kak. Tapi gue tipikal orang yang gue bakalan pertahanin sesuatu yang diri gue masih berpikir kayak masih bisa pertahanin, mau ngemis-kemis, mau jatuhin harga diri, itu salah sih sebenarnya. Tapi ada fase dimana kayak kalau diri gue udah sadar, udah main logis, kayak lu mau ngemis-ngemis kayak gimana juga gue gak bisa deh. Kayak kalau udah pakai logika, udah goodbye. Jadi kelar, hidup lo kelar. Bye to the bye. Jadi itu kalau lo suatu saat nanti lihat ini kayak gue sekarang udah sebut nama. Gak apa-apa sekalian. Kayak makasih ya udah sia-siain gue. Makasih selalu ada. Lanjut ya. Ini karena 7 menit, pertanyaan terakhir adalah impian 5 tahun ke depan. Dulu. Pokoknya gue mau pertama pengen gue membagikan orang tua gue dulu, membahagiakan orang yang gue sayang dulu, terus punya penghasilan diri sendiri, bagian diri gue sendiri. Terus pokoknya pokoknya kita punya kerjaan yang baik, punya calon suami yang baik, punya rumah tangga yang baik. Mimpi-mimpi gue terwujud. Mimpi gue terwujud itu sih impian gue 5 tahun. Amin ya Allah.
Kalau gue pengen dalam 5 tahun ke depan itu udah punya mobil karena gue pengen nganterin Aija sekolah pakai mobil. Gue pengen bisa bikinin adik gue ATM. Gue pengen bisa ngasih tiap bulan nyokap gue pakai gaji gue sendiri, dan gue pengen jadi supervisor di sekolah anaknya mantan gue karena gue pernah dihina. Lo bayangin dibilang, kok rendah banget sih cita-cita jadi supervisor, gue buktiin. Bacot lo. Pasti bacot tuh gitu nih. Nah, Ratih? kalau aku impian 5 tahun ke depan ya sebenarnya nggak beda jauh sama orang-orang sih, paling bahagiain diri sendiri dulu gitu, kayak muas-muasin kayak apa yang selama ini gue tahan, kayak misalkan gue selama ini kayak nahan-nahan buat beli ini, ntar kalau gue udah kerja gue mau beli apapun sepuasnya pakai hasil keringat gue sendiri gitu, ngebahagiain mama gue, buat maksudnya kayak timbal balik lah, walaupun nyokap gue nggak pernah minta gitu, tapi sebenarnya timbal balik karena selama ini udah ngebiayain gue kuliah sampai nahan-nahan. Sebenarnya kalau gue nggak kuliah ya, mama gue tuh masih bisa beli ini beli itu, tapi karena gue kuliah jadi gue sebenarnya nggak nyalahin karena gue kuliahnya ya, jadi kayak tapi kayak apa ya, jadi motivasi gue buat kedepannya tuh kayak gue harus dapat kerjaan yang enak biar hasilnya juga gue kasih mak gue gitu deh pokoknya. Terus apa ya impiannya ya, sehat, pokoknya sehat, terus bahagia gitu, tetap tetap kayak gue tetap punya temen kayak yang sekarang nih gitu, selalu ada. Terus habis itu ya Bunda. Terus punya damping yang baik, nggak cuma baik sama gue, baik sama keluarga gue, nerima kekurangan gue, nerima keluarga gue gitu, sayang sama gue, sayang, suka sama anak kecil. Udah sih, itu aja. Bahagia dan sejahtera. Amin. Ya itu guys tadi Q&A kita. Jadi nanti akan aku post di YouTube aku. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Aku bakal post di Koki M. Foto dulu. Aku screenshot ya. Iya. 1, 2, 3. Udah. Ulang. Aku jelek. Ulang. Nggak bisa nih. Ulang. Dah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan komen kalian kita suruh bikin video apa lagi. Jangan lupa di-share ya. Nanti tulis di komen kita harus bikin video apa lagi, tapi paling via Zoom sih, nggak bisa langsung. Nanti kalau ada konten masak-masak, kita masak-masak kan. Nanti kalau keadaan udah membaik, kita bakal bikin konten masak ya. Doain aja kita sehat. Kita bakal ngundang tamu buat gabung ke Q&A kita yang part selanjutnya. Kan kalau mau request tamu siapa bakal kita undang. Iya, kalian boleh request deh, kita harus ngajak siapa gitu. Tapi jangan artis ya, karena bukan kita yang dibayar, kita yang dibayar. Ya teman-teman kita ya, kemudian banyak tuh kan. Yang nggak tahu teman-teman kita, boleh bisa lihat, boleh DM aku. Iya, boleh cek IG kita juga kan, biasa kita sekarang pilih siapa. Random aja, tapi jangan random deh, takutnya yang bukan teman kuliah, repot juga nih ngajaknya gimana. Iya pokoknya aku kasih tau aja deh. Kalian boleh ngajak Aca, boleh ngajak Meli, boleh nyaranin Aca, boleh nyaranin Meli, Sela, Adit, Diki, Nano, Adrian, Nanda, Abel, Aldi, Endang, Aula, siapa boleh teman-teman kita deh. Semua teman kelasan, Zidan, khusus kelas A ya. Iya, Zidan, si dia, misalnya Ferly, Anissa, siapa aja terserah kalian deh ya. Anak-anak kelas A deh yang mungkin kita bakal bikin Q&A dengan game sama mereka lagi. Iya, tapi kalian juga kalau mau kasih saran, apa kasih saran aja, atau kalau mau minta saran kita tutup akun. Kalau minta hapus nggak akun itu kita akan hapus. Iya. Lu foto cepetan, keburu habis, cepetan.
lama banget sih. Enggak, gue mau tahu diri gue sendiri demi Allah. Najis, gue mah. Udah deh. Masih gue record. Udah ya. Nanti Aku ya, nanti stop bikin ya. lagi nggak nih? Kita bikin lagi, Tif.